Oke, terima kasih itu ya rekan-rekan. Jadi intinya mudah-mudahan setelah ini kita bisa punya kemampuan untuk melihat prospek-prospek ya. Nggak hanya melihat, tapi kita juga action ya, untuk melakukan pendekatan ke orang lain ya, untuk kita ajak, kita sharing peluang bisnis ya, rekan-rekan sekalian. Oke. See you next ya. Nah, ini yang akan kita diskusikan pada malam hari ini, rekan-rekan sekalian. Oke. Ya, yang pertama, mengapa prospek tidak mendengarkan kita, Kak? Memang kadang yang jadi masalah utama prospecting ya, kadang prospeknya nggak dengerin ya, nggak tertarik gitu. Iya nggak sih? Mungkin ada ya, nanti kita sharing lagi ya. Terus penyebab takut prospecting, penyebab kita takut nih istilahnya deketin orang gitu ya. Apa sih kira-kira? Nah, ini dari sumber yang saya baca, sebuah buku ya, prospecting di MLM ya. Terus tips melakukan smart prospecting kayak apa sih? Oke, rekan-rekan sekalian, ada yang mau di-sharing sampai sekarang, sampai saat ini, sampai di titik ini, rekan-rekan sekalian, atau kita lanjut nih? Ada yang mau sharing dulu nggak apa mengenai prospecting gitu? Ya, kita nggak usah jauh-jauh dulu. Ada yang mau di-sharing, rekan-rekan sekalian? Oke, ada mengenai ini mungkin ya, ada mungkin rekan-rekan, oh saya pernah mas ngalamin gitu, emang atau masih jadi kesulitan ya. Apa kita lanjut nih rekan-rekan sekalian? Lanjut dulu ya. Oke, Lanjut. baik. Ya, lanjut, Mas. Kita lanjut dulu deh ya. Oke, yang pertama nih ya. Kenapa prospek tidak mendengarkan kita gitu? Kita udah mungkin ya, kita udah capek-capek gitu ya, melakukan effort melakukan effort terbaik kita gitu ya rekan-rekan, tapi kayaknya nih apa namanya prospek kita nih, calon customer kita nih malah nggak dengerin gitu ya rekan-rekan sekalian. Kenapa nih? Ada yang punya ini nggak rekan-rekan? Ada yang punya pendapat nggak? Kenapa sih, sebelum saya mulai ke slide berikutnya, kenapa menurut rekan-rekan, kenapa kalau kita lagi prospecting nih, kan pasti ada aja ya yang nggak dengerin ya rekan-rekan kalian. Ini kenapa sih penyebabnya kira-kira menurut rekan-rekan? Kita rumuskan nih, jadi nanti kita bisa kasih solusinya gitu. Jadi ini saya lagi spin selling sebenarnya. Saya lagi nanya nih keadaan rekan-rekan nih, problemnya apa kira-kira di prospecting nih. Boleh ya rekan-rekan sekalian, kita sharing aja ya. Silakan rekan-rekan, ada yang mau sharing? Kenapa mungkin ya ada pengalaman nggak tertarik sama bisnisnya ya, karena kita banyak ngomong. Oke, yang lain boleh. Bosan kalau dengar MLM? Oke, iya. Lanjut, bosan kalau dengar MLM? Iya. Lanjut. Ada lagi rekan-rekan kalian? Kenapa ya? Ya, pertama saya rangkum ya. Atau ada yang mau open mic boleh. Jadi biar interaktif lagi. Penampilan dan gaya bicara kita bisa jadi masalah. Kurang berminat orangnya ya. Kurang berminat. Oke, saya rumusin dulu nih. Berarti yang pertama mungkin ya, masalahnya kenapa orang lain nggak mau prospek, pengetahuan produk kurang. Oke, boleh rekan-rekan kita di-share aja sebanyak-banyaknya, nanti kita coba bahas satu-satu ya. Oke, saya coba bahas ya dari atas ya. Yang pertama dari Bu Masyela, mungkin kapok. Ya, tadi saya pergi prospek, jawabannya sudah banyak yang ikut, susah bisnisnya. Oke. Bu Masyela 2 kali nih. Oke, Bu Masyela tetap semangat ya, Bu. Gitu. Tidak tertarik dengan bisnisnya dan sudah banyak yang ikut gitu. Maksudnya sudah banyak yang ikut gimana, Bu? Ikut di perusahaan. Sudah banyak yang ikut ini ikut bisnisnya. Di perusahaan lain atau di HDI, Bu? HDI. Justru tadi saya prospek. Saya prospek. Ya udah, saya bilang kalau misalnya you nggak mau bisnisnya, minum produknya deh, gitu kan. Gitu. Terus dia bilang, mahal barangnya, gitu. Dia minum vitamin C aja katanya gitu. Ya udah,
Oh, oke. Cari Berarti yang lain prospeknya lah. bilang, Iya gak? iya, prospeknya bilang udah banyak itu yang ikut gitu ya, Bu? Iya, dia bilang dia juga udah ditawarin orang-orang lain-lain banyak. Dia nggak berminat. Oke, masalahnya. Oke. Baru Itu ada tadi yang bilang siang tuh, mahal. jam 2 tuh, tadi siang saya prospek. Oke. Bu Masyela awalnya gimana, Bu? Pas prospek tuh kira-kira gimana? Maksudnya lagi ada ngomongin apa gitu? Oh, ada ngomongin ini. Saya tanya dia bisnis apa sekarang. Iya kan? Bisnis lagi susah katanya pandemi. Dia bilang begitu. Gitu. Nggak ada apa-apa katanya diam di rumah aja. Terus? Ya saya langsung tawarin. Kamu mah ketinggalan katanya. Orang udah banyak yang nawarin saya. Oh gitu. Gitu. Iya, 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 iya. ya udah saya sih no problem. Nggak mau ya udah. Iya gak? Bu, Bu, Bu Sheila udah ini ya, udah jadi yang sudah mulai terbiasa dengan penolakan gitu ya. Oh, udah biasa. Semangat terus Ibu. Oke, nanti Kan? kita bahas ya. Kenapa sih prospek ini nggak dengerin kita? Oke, saya jadi baca dari atas dulu ya. Oke. Iya. Hari ini saya pergi ketemu 2 orang loh, Mas. Oh, 2 orang. Hari ini saya pergi 2 orang ke daerah Sunter tadi saya ketemuin orangnya. Nah, kalau dia pakai produknya, dia udah pakai produknya. Saya bilang jalanin bisnisnya deh. Dia bilang, ya nanti saya pikir-pikir gitu. Terus dia bilang produknya memang bagus kok katanya gitu. Tapi Iya. dia suka produknya, Bu. Tapi maksudnya dia mengakui kalau produknya dia suka produknya yang Clover Honey. Iya. Sama ininya, sama skincare-nya. Dia bilang skincare-nya bagus. Dia bilang gitu. Ya nanti saya tanya lagi. Saya ini follow up lah. Iya. Oke. Ya pokoknya Makasih, hari Bu. ini saya udah ketemu 2 orang aja. Keren. Iya. Iya. Sama-sama. Ya namanya usaha ya Mas. Benar. Jadi itu orang usaha ditolak mah biasa-biasa aja. Cari lagi orang lain. Betul sekali. Betul, Bu. Iyalah. Semangat terus ya, Bu. Ya. Harus semangat mau dapat duit. Oke, baik. Makasih banyak nih Bu Sheila dan rekan-rekan yang lain udah sharing banget ya. Jadi saya tahu nih istilahnya problemnya rekan-rekan di mana sih gitu ya. Yang pertama tadi Bu Sheila lagi sharing bisnis nih, terus ternyata orangnya sebenarnya suka ya sama produknya, cuman untuk jalanin bisnisnya tuh belum mau. Gitu. Nggak mau. Kayaknya ada nih Bu di materinya nanti ya Bu ya. Susah dia bilang MLM tuh susah. Iya. Dia belum percaya diri berarti. Ya, semua bisnis juga nggak ada yang gampang ya Mas. Benar banget. Iya. Bisnis apa juga sama lah. Benar. Iya. Ya, tergantung passionnya masing-masing deh. Tergantung ketertarikan ya Bu ya. Iya. Oke. Nah ini Dokter Andina bilang karena kita banyak ngomong, oke. Itu bisa jadi problemnya ya. Bosan kalau dengar MLM ya mungkin ini orangnya memang udah istilahnya berkali-kali gitu ya dikasih penjelasan mengenai MLM gitu. Jadi sampai bosan dia. Penampilan dan gaya bicara kita, oke. Kurang berminat, pengetahuan produk kurang ya. Kapok. Bisa jadi tadi saya pergi. Oke, marketing plan ya, ujung-ujungnya cari orang. Oh gitu. Oh ada yang komen gitu Kak Priscilia, ujung-ujungnya cari orang gitu. Iya. Iya. Oke. Tidak sesuai kebutuhannya. Oke, Bu Fauzia. Betul, ada yang bilang mahal. Oke, kita coba next slide dulu ya, rekan-rekan sekalian. Oke, rekan-rekan sekalian, ini no one feels good when you feel sold. Maksudnya apa, rekan-rekan sekalian? Ini mungkin kalau kita pernah kita kalau kemana ya? Ke mall lah ya. Rekan-rekan pernah ke mall terus sebenarnya baru lihat-lihat aja gitu, tapi salesnya tuh udah menjelaskan dari A ke Z. Pernah nggak?
Pernah itu mah sering. Yang kita rasain apa tuh kalau kayak gitu? Ya kalau kita tertarik kita dengerin. Kalau enggak? Itu aja. Kalau enggak ya udah thank you lah. Iya. Oke, rekan-rekan yang lain ada yang mau kasih pendapat? Kita lagi di mall, lagi baru lihat aja nih. Terus salesnya datang, nyamperin, menjelaskan dari A ke Z gitu, risih ya. Oke, risih. Atau gini, ada yang pernah didatengin ini enggak? Yang ke rumah-rumah tuh rekan-rekan sekalian? Tuh, produknya banyak sih biasanya. Pernah. Itu biasanya kalau di mall ada yang suka apa? Sebarin selembaran-selembaran Iya, gitu. benar, Iya. Brosur. Iya, gitu. Atau biasanya kalau kayaknya kita ke mall udah lama banget ya, udah nggak ke mall ya. Rekan-rekan Iya. belakangan ada yang suka ke stasiun nggak? Enggak. Iya, Sejak kenapa tuh, pandemi Mas? enggak. Ya, mungkin kalau yang suka ke stasiun, kalau baru keluar stasiun tuh langsung dicegat tuh. Sore kakak, kita mau jelasin nih mengenai ini gitu. Ada. Iya, langsung menghindar ya. Atau pernah didatengin ke rumah door to door sales? Pernah, Mas. Dia gimana tuh, Mbak Tanti? Kak Tanti. Nawarin apa? Bohlam. Jualan bohlam. Iya. Ya karena kita sedang nggak butuh, karena kita lagi nggak butuh bohlam, jadi ya kita nolak deh gitu. Mungkin kalau kita lagi butuh, mungkin ya kita lihat gitu ya produknya, atau Iya, kalau harganya murah ya pasti kita akan beli juga gitu, Mas. Kalau caranya dia istilahnya jualannya tuh dia gimana, Kak Tanti, caranya? Dia bilang ini ada apa lampu harganya murah gitu, cuman 10.000-an gitu. Tapi mereknya kan kita tahu mereknya bukan Philips, tapi mereknya yang lain gitu. Ya karena lagi nggak butuh itu, Mas, makanya kita jadi kurang tertarik gitu, walaupun harganya murah ya. Gitu, Mas. Oke. Makasih. Terima kasih, Kak Tanti. Oke, rekan-rekan kalian kadang yang jadi masalah ketika kita sebenarnya istilahnya gini, kita langsung ditawarin produknya gitu ya, ditawarin, nih ada bohlam murah gitu, langsung dia istilahnya itu hard selling ya, langsung nawarin produk, mau apa enggak dia jalan lagi gitu, atau mungkin masih nego-nego dikit segala macam gitu ya, rekan-rekan sekalian. Nah ini rekan-rekan sekalian, nah ini yang jadi maksud dari slide yang ini, rekan-rekan. No one feels good when you feel short. Ketika kita istilahnya langsung ditawarkan produk ya, terus langsung dijelaskan dari A ke Z gitu ya, harganya, terus ntar ngirimnya nih saya kasih tahu deh gitu, terus kelebihan, kekurangannya gitu, dan testimoni gitu. Padahal kita belum tahu nih sebenarnya dia belum tahu sebenarnya kita benernya kita butuh apa enggak, atau kadang kita nggak butuh pun kalau kita prospeknya bagus, rekan-rekan sekalian, ini bisa jadi kita beli gitu, rekan-rekan sekalian. Ya. Dan ini juga mungkin saya pernah ada teman saya pernah ada pengalaman juga terkait dengan MLM juga gitu. Nah, dia bisa dibilang dia jadi agak antipati ketika mendengar MLM, karena pengalaman pertama dia langsung disodorin produk gitu. Istilahnya dipaksa untuk beli, rekan-rekan sekalian. Ini bawa aja dulu nih, nanti bayarnya nyicil gitu, segala macam. Nah, ini rekan-rekan sekalian yang dimaksud dari slide ini. Nah, mungkin kenapa prospek ini nggak dengerin kita? Mungkin ya, karena kita langsung to the point gitu. Ke produk, kita langsung jualin produknya, segala macam. Tanpa kita lihat dulu sebenarnya minatnya dia tuh di mana gitu. Sebenarnya karakteristik orangnya tuh, atau dia tuh orangnya kita maunya diapain gitu. Maksudnya gini, ada orang yang memang senangnya to the point, ada juga yang orang yang senangnya dikasih cerita dulu segala macam gitu ya, rekan-rekan sekalian. Nah ini kadang kita yang jadi masalah adalah
kita lihat aja dari luar, tanpa ABC, tanpa prolog, tanpa ada pendekatan dulu, kita langsung ditawarkan sama apa nih? Sama produknya ya, gitu. Kaget lah kita pasti. Nah ini kenapa nih? Ini istilahnya kalau memang kita lagi butuh pasti kita beli, dan itu penjelasan itu pasti ngebantu rekan-rekan sekalian. Tapi kadang kan lebih sering kita kagetnya gitu. Maksudnya lebih sering, aduh kenapa nih kok langsung ditawarin gitu. Pasti refleks kita akan cenderung ke menolak ya rekan-rekan sekalian ya. Kalau yang saya rasakan sih gitu. Nah, oke. Nggak kelihatan. Nah, rekan-rekan sekalian ya, caranya adalah ini. Kita pertama menjual diri. Maksudnya menjual diri adalah istilahnya gini. Ini ya, bagaimana orang-orang yang berpengaruh dapat menjual ide diri mereka. Mereka mendengarkan kebutuhan orang lain ya. Jadi kuncinya mendengarkan kebutuhan orang lain dulu ya, rekan-rekan sekalian gitu. Apalagi istilahnya bisnis kita kan memang network marketing ini ya, rekan-rekan sekalian, memang kalau dilihat dari bisnis dan secara pendekatan ya, kita harusnya ini dulu ya. Kita sebenarnya lihat dulu kebutuhan orang lain tuh apa gitu. Minatnya orang lain tuh kayak apa sih gitu. Minatnya dia kemana sih gitu. Baru kita bisa istilahnya prospek ke bisnis yang kita jalanin gitu, rekan-rekan sekalian. Dan apa ya di sini. Nah ini rekan-rekan sekalian, fungsinya kita belajar role play, fungsinya kita membedah buku, kita duplikasi ya rekan-rekan sekalian. Karena apa? Karena kita akan mencoba membiasakan diri ngobrol sama orang lain gitu. Kita ngulik orang lain gitu. Untuk apa? Untuk cari kebutuhan atau minat dari mereka gitu. Jadi apa nih yang kita dapat? Kenapa mungkin si prospek ini nggak mau mendengarkan rekan-rekan? Kesimpulannya apa rekan-rekan? Boleh dikasih pendapat ya? Oke, boleh? Menurut rekan-rekan gimana? Kenapa orang lain kadang nggak dengerin kita gitu? Ya mungkin pertama karena kita langsung menjelaskan A ke Z gitu. Maksudnya tadi mungkin yang dibilang Dokter Andina ya, kita agak kebablasan nih ngomongnya gitu, kita langsung jelasin dengan semangat ya. Nah, caranya rekan-rekan sekalian ya, kita dengerin dulu mereka nih, biarkan mereka tuh cerita tentang diri mereka sendiri. Kita tahu salahnya di mana gitu. Misalkan Bu Mashela ya tadi. Bu Sheila gimana tadi? Pertamanya nanyain bisnis ya Bu ya? Iya. Iya, pertama nanyain bisnis. Terus Iya, dia langsung lesu ya jawabnya. Iya. Nah, mungkin nanti kita bisa tanya lanjut, emang lagi kenapa bisnisnya gitu. Jadi kita cari dulu nih penyakitnya dia atau problemnya dia apa sih gitu. Emang kalau boleh tahu dia bisnisnya apa ya, Bu? Properti. Oh, properti. Wow. Properti di pandemi lagi ini ya, banyak orang yang justru investasi bukan beli. Oke. Ya, kita mungkin bisa tahu lebih dalam dulu ya. Nah, misalnya ya kita terapin lagi tuh spin selling, kita coba dikit-dikit gitu. Oh, lagi lesu bisnis, emang kenapa lesunya gitu. Misalkan tadi properti lagi properti lagi turun gitu ya. Iya, turun memang. Dia tawarin saya malah. Iya. Balik. Oh, gitu. Untuk beli. Untuk beli. Nah, di situ kita bisa ngulik lagi lebih dalam. Emang spesifiknya apanya nih yang jadi masalah? Dia bilang mahal produknya HD. Oh, enggak, maksudnya di bisnisnya dia Bu, di bisnis properti kan dia. Bisnisnya dia bilang susah, dia nggak mau. Oh, bukan HD-nya ya? Tapi dia cerita mengenai dirinya nggak, atau bisnis yang dia jalankan nggak? Ya, dia bilang masih lesu lah sejak pandemi.
Bisnis properti itu makin lesu ya. Lesu, yang jual beli makin lesu. Kalau yang kontrak masih ada lah sedikit-sedikit, dia bilang gitu. Nah itu bisa kita, apalagi kalau udah sharing gitu, kita enak tuh, bisa sharing lebih dalam. Pertama kita bisa cari ilmu mengenai prospek, terus kita juga bisa cari apa ya, istilahnya yang bisa kita bantu di mana gitu ya. Gitu. Jadi intinya rekan-rekan sekalian, kita coba dengerin orang dulu, kira-kira problemnya dia di mana, terus yang bisa kita bantu apa. Even kalau misalkan mungkin bukan bidang kita nih, misalkan properti atau apa yang lain gitu, bukan bidang saya gitu, tapi seenggaknya kita coba kasih ini apa namanya, kita kasih perhatiannya kita ke mereka gitu ya. Mungkin sekarang belum mau, tapi next time karena kita tetap jaga silaturahmi yang baik, dia akan berubah pikiran. Iya, iya. Nah, jadi tapi Bu Sheila tetap is okay aja kan, nggak jadi apa malah istilahnya ada konflik gitu karena ditolak. Oh enggak ada masalah. Saya sih nggak pernah ada konflik begitu, nggak mau ya udah. Nah ini Bu Sheila udah menerapkan kuncinya bedah buku kita sebelumnya ya. Kalau ditolak ya udah, tetap jalanin silaturahmi yang baik. Iyalah, iya karena tetap kita ini maintain lah. Betul. Keep contact. Ya, keep contact benar. Jadi yang apa namanya? Jadi kekuatan Bu Sheila nih, walaupun dapat penolakan tapi tetap menjalankan silaturahmi yang baik. Iya. Ya benar rekan-rekan sekalian ya. Karena bukan nggak mungkin nih rekannya Bu Sheila nih satu saat, ini Bu Sheila istilahnya udah open apa Bu istilahnya? Kita berubah pikiran ya Mas ya. Iya, Bu Sheila udah buka informasi, saya jalanin nih bisnis ini gitu. Mau nggak? Ternyata sekarang dia belum mau, tapi kita walaupun ditolak, kita tetap jalanin silaturahmi yang baik, udah selalu aja. Oh iya. Itu tetap. Itu pasti. Nah, bukan nggak mungkin temannya Bu Sheila ini nanti ke depannya akan berpikir sendiri gitu ya. Iya. Apa saya jalanin ini aja ya gitu. Yang penting Bu Sheila tetap posting ya, tetap enjoy menjalankan HDI gitu ya Bu. Iya, memang kok santai aja. Jadi udah satu langkah yang tepat dilakukan Bu Sheila ya, istilahnya tetap menjaga silaturahmi. Nah ini rekan-rekan sekalian, kadang ya kalau kita lihat di luaran sales, kita belum tahu kebutuhan kita, dia belum dengerin apa mau kita gitu ya, langsung dijelaskan A, B, C, mau nggak, ujungnya kan gitu. Malah jadi kita nolak gitu. Beda hal ketika mungkin ya, tadi Kak Tanti, Kak Tanti, bohlam ya Mas? Bohlam, ya. Kalau saya tanya, saya jadi tukang bohlam, misalkan, Ibu bohlam di rumah ada yang putus nggak Bu? Gitu. Saya buka dengan pertanyaan gitu. Ya, kalau tadi kan orangnya langsung jualin ya Kak Tanti ya. Iya, Bu, betul. ada bohlam nih, murah 10.000. Iya. Nah, mau nggak? Ujungnya gitu ya. Iya, betul. Oke, beda hal ketika di awal saya buka dengan pertanyaan. Halo Bu, rumahnya ada yang putus nggak gitu? Oh lagi nggak ada. Oh gitu. Nah kita coba cari lagi, misalkan kesukaannya Bu Kak Tanti nih gitu. Jadi kita ajak ngobrol dulu gitu. Kalau emang udah enak ngobrol, bukan nggak mungkin saat itu Kak Tanti nggak punya belum ada kebutuhan, belum ada kebutuhan untuk beli bohlam. Tapi dengan kita ngobrol dan ya istilahnya kadang kan orang kalau didengerin gitu ya, kita cerita terus orangnya tuh mendengarkan dengan baik gitu, orangnya tuh enak, istilahnya tahulah ya kalau kita gimana cerita dengan orang yang enak diajak ngomong, tahu ya poin-poinnya. Nah bukan nggak mungkin, bisa jadi ketika satu saat Kak Tanti bohlam putus atau temennya ada project bohlam banyak, pasti kalau dia lakukan pendekatan dulu, pasti satu yang diingat pasti dia dulu. Kenapa? Karena dia punya pendekatan yang berbeda dari orang penjual bohlam yang lain. Dia ngajak ngobrol. Iya, betul Mas. Jadi make sense ya ilmunya ya. Jadi kita ajak ngobrol dulu.
bukan kita tawarkan, kita buka. Mungkin nggak hari ini, mungkin next time gitu ya Mas ya. Betul. Yang penting awalan kita adalah kita niatnya ya udah, kalau memang nggak bisa closing jualan, kita jalin hubungan baru nih. Maksudnya hubungan baru tuh ketemu orang baru kan, kita kenalan gitu. Ya, karena nggak akan ada ruginya kita kenalan sama orang baru. Yang ada malah banyak untungnya gitu ya. Make sense ya. Jadi kalaupun memang nggak sekarang, itu bisa nanti. Yang penting apa? Kita jual diri kita. Kalau kita jual, kalau kita memang orang yang open mind, orang yang nggak enak diajak ngobrol segala macam gitu. Ya, rekan-rekan. Oke, udah masuk ya. Lanjut nih. Oke, apa nih? Nggak kelihatan judulnya. Penyebab takut prospecting ya, rekan-rekan sekalian. Nah, ini penyebab takut prospecting apa kira-kira menurut rekan-rekan? Ya, kita kan takut ditolak, Mas. To the point, langsung ya, bener banget ya. Takut ditolak, itu jadi ketakutan siapapun. Termasuk Robert Kiyosaki, seorang investor besar, dia juga pernah jadi ada di fase takut ditolak. Caranya udah saya share, udah kita bahas ya waktu itu. Gimana, ada yang masih ingat nggak caranya? Gimana kita biar nggak takut ditolak? Rekan-rekan, boleh? Ada yang masih ingat? Ya, Bu Sheila mungkin boleh kasih testimoni, Bu. Gimana, Bu? Ibu kan udah misalnya tadi ditolak nih, tapi biasa aja. Boleh, Bu? Oh, biasa aja kali ya. Kalau ditolak-tolak begitu. Ya cari yang lain lah yang mau gitu loh. Oke. Ya kita ini juga sih awalnya sih kadang-kadang kita nawarinnya produk dulu. Kalau dia nggak mau ya bisnisnya gimana, mau nggak gitu. Tergantung deh, kita lihat orangnya. Oh gitu ya. Tapi itu sebelumnya ngobrol dulu apa Bu Sheila langsung tawarin? Oh, ngobrol dulu. Ngobrol tanya dong dia bisnis apa sekarang, kegiatannya apa. Ya nggak mungkin langsung begitulah. Okay. Tapi Bu Sheila ketika ditolak, hal pertama yang Ibu Sheila pikirkan hingga jadi nggak beban banget apa sih, Bu? Oh, saya mah udah biasa ya ditolak-tolak begitu ya. Kan saya juga, maksud saya nggak di bisnis HD juga, saya kan ada bisnis lain. Jadi tahu. Dan memang biasa ya, Bu ya, ditolak udah ya? Biasa lah. Kan saya kerja juga bagian marketing dulu. Iya. Jadi udah tahu, istilahnya udah biasa asam lah. garamnya udah ngerasain semua ya, Bu ya? Ya, kan saya udah senior, Mas. Iya kan? Oke, Bu, terima kasih banyak. Nah, ini rekan-rekan mungkin kita bisa lihat dari Bu Sheila nih. Istilahnya jam terbang memang nggak bohongin ya, rekan-rekan sekalian. Bu Sheila memang udah berkutat di dunia marketing, di dunia bisnis udah lama, dan dia memang di semua bisnis penolakan itu satu hal yang pasti ya, satu hal yang pasti kita dapat gitu. Nah, caranya biar kita nggak takut ditolak, kita harus semakin banyak ditolak. Iya nggak sih, Bu? Iya. Makin ditolak makin tebal ya, Bu ya? Iya, kita dagang yang konvensional juga ada penolakan juga. Bukan MLM. Iya nggak? Iya, betul. Iya. Kita jual yang pokok-pokok, bahan pokok-pokok juga bisa ditolak juga. Benar. Padahal bisa jadi itu bahan kebutuhan ya, Bu ya, tapi tetap ditolak. Bisa. Iya. Ya, kita yang penting itu bina hubungan lah, nomor 1. Tuh, dari Bu Sheila. Bina hubungan, benar banget ya rekan-rekan sekalian. Iya. Jadi tadi, silakan. Misalnya ya ada hari-hari agama apa, kita tahu dia ikut apa, kita ucapin. Biar dia ingat kita. Gitu loh. Iya. Kalau tahu ulang tahunnya, ya ulang tahunnya. Gitu. Ya, terutama hari-hari besar lah kita ucapin. Iya, betul. Iya. Oke, benar banget ya rekan-rekan sekalian. Jadi hal utama ketika kita habis ditolak, jangan baper, jangan dimusuhin orang yang nolak kita.
tetap Jangan bina hubungan stres. dengan Jangan stres. Santai gitu ya. aja. Mungkin ketika yang baru-baru gitu, ketika baru mulai dan ditolak tuh seakan-akan seluruh dunia tuh menolak dia gitu ya. Mungkin Padahal itu ada saya juga kesempatan merasakan baru. itu rekan-rekan. Jadi saya juga ada bisnis percetakan ya. Di awal-awal tuh ketika baru mulai bisnis saya, istilahnya memang saya benar-benar hard selling, mau nggak gitu, benar-benar broadcast kemana-mana. Dari 20 broadcast yang mau cuma 2. Ketika ditolak awal banget tuh merasa kayaknya seluruh dunia nih nolak saya gitu, kayaknya apa yang bisnis saya tuh nggak laku banget ya kayaknya di dunia gitu. Tapi ketika saya kayaknya makin sini makin biasa ditolak, ya udah, kalau ditolak berarti dia belum butuh gitu. Paling saya cuman jawab ya udah makasih gitu ya, sambil ketawa gitu. Jadi gimana kita ngatasin takut ditolak? Kita harus ditolak lebih banyak, rekan. Hukumnya hukum Pareto, Mas. Iya kan? Iya. 80-20. Nah, iya kan? Benar. Itu aja patokannya. Jadi kalau kata Bu Desi, kita ngabisin jatah penolakan kita gitu ya Bu ya. Iya. Ya kan? Karena akan ada 20% yang pasti terima. Gitu. Iya. Makanya nih kita training, kita sharing ya, santai gitu ya. Jadi biar kita nggak merasa gua doang nih yang ditolak, tapi juga banyak sebenarnya yang ditolak dan mereka bahkan lebih banyak beban lagi dapat penolakannya. Nah itu, gitu ya. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Nanti sharingnya. Saya senang nih kalau kayak gini. Gitu ya rekan-rekan sekalian. Kita bisa sharing dari pengalaman. Ternyata banyak yang sudah punya pengalaman lebih banyak lagi. Gitu ya rekan-rekan sekalian. Jadi namanya semua bisnis udah pasti ada penolakan. Itu mindset kita gitu. Hukum Pareto 80-20. Kita ditolak berarti kita lagi ngabisin jatah ditolaknya kita gitu. Yang penting apa? Tetap usaha gitu. Jangan udah ditolak udah malas nggak usaha lagi gitu. Jangan ya. Iya gitu, dong, semangat terus ya, Mas. Iya. Dan latihan ditolak. Maksudnya latihan ditolak ya udah. Istilahnya kalau kalau anak kecil tuh udah dilarang, udah dipinggirin, main lagi gitu kan. Ya kita seperti itu rekan-rekan. Udah ditolak, udah pahit gitu ya, tapi ya udah main aja terus gitu, lakuin aja lagi gitu. Karena ketika udah mulai terbiasa nih, udah kebal gitu. Gitu ya rekan-rekan sekalian. Jadi tetap semangat rekan-rekan sekalian. Ada fasilitas yang disediakan, sharing. Ya. Boleh. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke 3 nih, tips melakukan smart prospecting ya. Rekan-rekan sekalian, ini yang saya himpun ya dari sumber-sumber tertentu. Ini saya sumbernya dari pelaku MLM juga, dia tadi siapa namanya? Pak. Nah, ini yang saya himpun rekan-rekan. Nah, tips melakukan smart prospecting. Pertama, buat daftar nama. Terus indirect hook. Nah, ini gimana sih? Nah, ini istilahnya pas kita melakukan prospecting nih, yang indirect hook. Yang terus follow up. Dan yang terakhir, memahami karakteristik prospek rekan-rekan sekalian ya. Oke. Mungkin Bu Masyela gitu ya, atau rekan-rekan yang lain yang pernah ikut di bagian penjualan, di bagian sales marketing, ada yang pernah selain Bu Sheila? Biasanya ada Pak Halim ya. Pak Halim nggak ada ya? Pak Halim juga udah banyak nih. Atau yang lain boleh, rekan-rekan. Ada yang pernah melakukan prospecting tapi di luar MLM? Pernah nggak? Atau jadi pekerjaannya? Ini dulu marketing saham dulu saya. Oh, Kak Prisya gimana tuh Kak dulu pas marketing? Ada prospecting nggak Kak? Oh iya, kalau dulu malah yang nggak kenal kan di telepon, contacting dulu namanya kan, prospecting, contacting, closing. Oke. Prosesnya gimana Kak kalau boleh tahu? Kalau saya dulu kita punya nomor handphone, kan acak tuh, kita nggak tahu siapa, kita telepon, ketemu, jelasin, tapi setelah dijelasin dia mau atau enggak, lanjut atau enggak prospek yang kedua. Kalau dia nggak mau, tapi nggak boleh dilepas. Nanti bisa aja ntar kalau dia nggak mau, ntar 2 bulan lagi telepon lagi. Kita kan nggak tahu ya mood orang.
Mungkin lagi saat itu waktu di prospek dia lagi nggak mood. 2 bulan lagi telepon lagi. Nanti bisa mau lagi gitu kalau dulu ya, kalau aku dulu saham gitu. Tapi ada juga yang langsung mau, langsung closing on the spot. Jadi beda-beda sih. Jadi intinya kalau dikaitkan dengan buat daftar nama, memang udah ada list nomor telepon ya Kak? Iya sih, sebenarnya mirip-mirip sih sebenarnya, cuman nggak tahu sekarang. Mungkin kalau dulu karena mungkin kerjanya begitu, ini ya semangat banget gitu, minta data di mana-mana. Cuman kalau sekarang, maksudnya kalau dulu tuh mau suruh investasi kan minimal 100 juta dapat gitu. Padahal sekarang ini jual produk yang di bawah, yang 500 sebenarnya kalau istilahnya kalau dibilang sih nggak mahal. Cuman nggak tahu ya kok susah ya sekarang gitu. Padahal dulu masih anak gadis kok bisa ya gitu. Makanya mau belajar lagi jadinya. Kalau saham itu berarti yang ditawarkan ini ya Kak, apa namanya istilahnya? Saya dulu yang indeks. Hang Seng sama Nikkei. Istilahnya yang ditawarkan Kak Priscilia dulu apa? Maksudnya keuntungan yang bisa didapatkan customer? Kita trading, dapatnya per poin. 1 poin itu 100.000. Sehari range-nya bisa 30 sampai 35 poin. Padahal kalau prakteknya sebenarnya kalau masuk saham bisa dapat 3-5 poin aja satu hari gitu. Oh, berarti sudah menerapkan istilahnya kira-kira kita nempatin diri ke calon customer. Kalau kita jadi customer ditawarin gini, kira-kira tergiur nggak gitu ya Kak ya? Iya, caranya sih sebenarnya, cara penyampaiannya sama gimana sih supaya orang mau gitu, trik-trik rayuan-rayuannya gitu. Iya. Oke. Mungkin kalau di saham sama di HDI ya, di MLM gitu ya. Sebenarnya kalau saya lihat ya secara objektif gitu, secara dari sisi luar, kayaknya sama nih yang ditawarkan, yaitu bagaimana mendapatkan keuntungan yang lumayan gitu ya Kak. Iya benar. Iya benar sih. Nah mungkin bisa tuh pakai pendekatan di saham gitu. Kita coba tawarkan dari sisi orang minati itu apa gitu. Kalau kita saham kan berarti daftar nama tuh biasanya udah di ini ya Kak. Udah diklasifikasi ke emang yang prospeknya bagus untuk ikut saham gitu ya biasanya gitu, atau bebas aja? Bebas aja sih, karena kadang kita ketemu orang nih, tapi dia nggak mau, tapi dia kasih prospek orang, saya nggak punya duit nih, prospek adik saya aja misalnya, bisa gitu. Berarti dari segala latar belakang ya? Bisa, nggak nutup kemungkinan sih. Baik, nah itu berarti mirip banget. Kalau Bu Sheila gimana? Kalau Bu Sheila gimana? Halo Bu, ya. Referensi. Oh referensi. Referensi Mas. Referensi. Referensi. Ya referensi kita misalnya ke si A bilang dia nggak berminat, ya saya referensiin ya ke si B gitu. Ya udah nanti kita dikasih kontaknya, kita hubungin gitu. Biasanya sih begitu. Oke, jadi referensi dari target kita sebenarnya ya Bu ya. Tawarin gini mah sama siapa aja kali Mas. Iya benar. Siapa tahu nyangkut. Iya. Kita minta, kadang-kadang kita minta sih. Minta kemana tuh Bu? Minta sama yang kita targetin. Ya, yuk nggak berminat, coba dong ada referensi. Oh iya. Nah itu bisa jadi cara. Nah ini itu daftar nama, kontak di WA, di follow up satu persatu. Ya. Jadi yang pertama ya rekan-rekan kalian, ini kita udah dapat sharing dari yang udah memang dulu udah punya pengalaman ya rekan-rekan kalian ya.
Jadi memang intinya prospecting itu kita bikin daftar nama ya Bu ya, benar nggak? Kita bikin daftar nama yang mau di prospek ya, iya nggak? Iya betul. Oh iya dong. Nah, karena biar kita punya target nih sebulan mau nge-prospek berapa orang gitu ya. Iya betul Mas Iwan, betul. Nah ini rekan-rekan sekalian tips untuk bikin melakukan prospecting yang pertama, karena memang prospecting ini kalau bisa kita lihat ini kita kayak mencari rekan kerja baru gitu. Otomatis kita buat daftar namanya nih yang kita punya atau sama yang punya downline nih gitu. Kalau yang saya baca di sini dia bikin ini, dia kerja kelompok nih. Masing-masing tulis nih daftar nama yang bisa kita prospek siapapun gitu. Nanti dibuat jadwal untuk tanggal berapa aja prospectingnya gitu rekan-rekan sekalian. Ya, dan berarti secara umum sama ya Bu Sheila, Bu Priscilia ya konsepnya ya. Sama. Sama ya. Nah, ini bisa diterapkan gitu. Apalagi ada Bu Sheila, Bu Priscilia yang udah pengalaman nih bisa sharing nanti. Atau boleh tanya-tanya rekan-rekan ke temannya dulu kayak gimana sih. Nah, ini bisa coba diduplikasi caranya. Kalau dari perusahaan mungkin memang udah ada ininya ya, udah ya, ada disediakan ya. Semua juga jam terbang ya Mas. Iya. Aduh sinyalnya nggak bagus ya. Iya agak putus-putus Bu. Iya. Gitu rekan-rekan sekalian. Jadi balik ke jam terbang maksudnya apa? Untuk dapatkan jam terbang, untuk dapatkan pengalaman ya berarti kita harus coba, kita harus lakuin rekan-rekan. Nah, ini rekan-rekan sekalian bisa terapkan ya rekan-rekan, bikin daftar nama ya. Kalau tadi Bu Priscilia kan dia dari segala macam background tuh ada datanya gitu. Nah ini bisa kita duplikasi caranya ya udah kita lihat kontak kita siapa gitu atau ada kontak suami kan mungkin kenal juga sama kita ditambahin kan semakin banyak list nama itu peluang semakin besar juga untuk ada yang istilahnya mau join ya rekan-rekan ya gitu. Oke mungkin kalau dari Bu Priscilia, Bu Sheila atau yang lain kira-kira ketika menjalankan dulu itu kan kita prospektingnya ke siapa aja gitu. Hukum Pareto itu nyata nggak sih? Maksudnya benar-benar dirasain nggak sih? Yang 20-80 itu? Dirasain ya Mas. Iya. Ya. Kita bikin daftar nama dari kontak handphone sehari misalnya kita hubungin berapa orang, kalau misalnya ditolak ya udah kita coba lagi untuk besok lagi gitu. Iya. Bikin daftar namanya dari kontak nomor handphone kita sendiri. Ya, gitu rekan-rekan. Jadi kalau kita mau prospek, kita bikin daftar nama dari kontak kita atau suami kita atau saudara ya. Paling kan biasanya yang lebih dekat tuh kalau ada punya adik yang dekat sama kita juga bisa kadang teman adik juga kenal sama kita. Jadi kita bikin daftar nama yang mau kita prospek. Nah, nanti gimana prospeknya ya? Kita belajar lagi ya rekan-rekan. Jadi tiap hari juga kita belajar istilahnya gimana sih melakukan prospek ya. Kayak kemarin belajar gimana menjadi pendengar yang baik segala macam ya itu bagian dari kita melakukan prospecting ya. Jadi kayak tadi intinya kenapa kita mungkin prospek nggak mau dengerin kita mungkin karena kita terlalu to the point ke produk segala macam. Bisa jadi pendekatannya kita ubah dari sebuah pertanyaan, dari sebuah ngobrol ringan itu ya rekan-rekan sekalian. Nah ini kenapa harus bikin daftar nama ya? Ya pertama gratis ya bikin daftar nama gitu. Orang dari kita juga gitu. Terus nggak perlu keahlian teknis khusus. Misalkan harus bisa desain grafis, enggak ya bikin daftar nama bikin aja. Gitu. Nah ini jadi awal keberhasilan banyak enterpriser, nggak cuma enterpriser tapi juga banyak pebisnis lain yang dimulai dari bikin daftar nama gitu. Dari daftar nama yang ada dia bisa klasifikasikan. Dia bisa tentukan mana yang kira-kira prospeknya bagus gitu, target audiensnya siapa gitu ya.
Jadi kalau yang penting kita bikin daftar nama dulu, gitu. Ya rekan-rekan sekalian. Entah di WA ada, terus di IG juga ada misalnya gitu. Ini selain kita buat prospek, rekan-rekan sekalian, ini juga bisa kita apa ya namanya ya? Namanya prospek kan atau istilahnya menarik perhatian orang kan, kita juga bisa tadi kayak sosmed kita udah belajar tuh gimana bikin story yang lebih estetik gitu ya. Nah ini kita lihat daftar nama, kita targetin dari daftar nama ini latar belakangnya misalkan rata-rata ibu rumah tangga nih, berarti cara pendekatan saya di IG kontennya ini gitu. Jadi bisa disesuaikan gitu rekan-rekan kalian ya. Kalau kita narik perhatian tapi nggak sesuai sama minat orang lain juga nggak akan dilihat gitu ya. Sedikit kemungkinan untuk dilihat. Ya. Terus data dapat digunakan kembali. Nah ini Kak Priscilia tadi udah kasih testimoni juga. 2 bulan kemudian dia bisa aja join gitu. Jadi nggak ada salahnya kita buat daftar nama sebanyak-banyaknya. Kalau ditolak ya di kemudian hari gitu. Kita coba prospek lagi gitu. Ya. Yang penting tetap jaga hubungan baik ya, teman-teman sekalian. Ya, jadi boleh nih kalau mau diterapkan langsung dibikin daftar nama ya. Balik lagi kalau ada ditolak ya di kemudian hari dia bisa aja akan join ya. Tetap jaga. Bisa Mas. Itu bisa. Kalau nggak join juga mungkin dia bisa beli produknya. Nah, gitu. Jadi banyak alternatif ya Bu ya. Iya, banyak lah. Kan saya minum produk ini udah lama, udah 20 tahun. Iya. Oke, Halo? gitu ya. Ya, Bu. Agak telat tadi saya, cuma saya dapat. Ya. Kadang mereka nggak tertarik bisnis, tapi tertarik dengan produknya gitu ya. Iya, nah, iya. Bisa aja nanti lama-lama, karena dia minum produknya, terus bisa mungkin Bu Sheila sharing-sharing mengenai bisnis HDI segala macam ya, entah itu training, banyak training. Mungkin lama-lama, ini produk udah bagus, tapi kayaknya bisnisnya juga bagus juga nih untuk dijalankan. Pasti dia tertarik. Ya. Mungkin kita sharing-sharing aja gitu ya. Memang begitu, saya ngomongin juga. Dia coba dulu produknya. Nah, saya manfaatnya. Pokoknya saya ketemu orang, saya ada sounding deh mengenai. Iya. Membranding kalau Ibu memang jalanin di sini dan pede gitu ya Bu ya. Koneksinya nggak bagus nih Mas. Aku. Iya, putus-putus Bu, sorry. Iya, nggak apa-apa. Ya gitu rekan-rekan sekalian. Jadi istilahnya ini ya, kalau kita bikin daftar nama nggak ada ruginya rekan-rekan sekalian ya. Data bisa dipakai lagi. Nah, indirect hook nih yang kedua strateginya. Indirect hook tuh mancing secara tidak langsung gitu ya. Maksudnya apa rekan-rekan sekalian? Ini yang tadi saya bilang, kita ambil dari cek suaranya aman nggak? Suara saya. Suara saya aman? Aman, Mas. Aman, bagus, clear. Oke. Yeah. Oke, ini ya indirect hook. Jadi istilahnya kalau kata lainnya ini soft selling rekan-rekan sekalian ya. Tadi misalkan kita ambil contoh bohlam, tukang bohlam. Tukang bohlam itu kan jelasin ke Kak Tanti, ini langsung nih, Bu, ada bohlam murah nih, 10.000 gitu. Mau nggak gitu. Istilahnya gitulah ya. Walaupun dia mungkin ada ngasih tambahan lagi kata-kata lain. Nah, kalau di indirect hook ini, rekan-rekan, caranya kita mulai dulu dari di orang itu. Gitu. Misalkan kita tanya apapun gitu ya. Kamu jalanin bisnis apa gitu. Ya udah kita tanya apapun mengenai mereka, kita buat satu hubungan yang baik, kita buat percakapan yang baik ya, yang enak didengar. Baru ketika mereka kan misalkan kita tanya bisnis mereka nih, gitu ya kita gali gitu, sekalian kita juga belajar bisnis lain gitu ya, sekalian bisnis lain, sekalian juga kita bisa jadi pendengar yang baik buat dia, karena orang lain akan senang kalau didengerin.
biarin aja dia cerita sepuasnya. Ketika dia udah cerita sampai puas, pasti dia akan nanya, oh kalau kamu bisnisnya apa sih emang gitu. Nah baru kita jelaskan, tapi tadi ya balik lagi ke awal, jangan dijelaskan dari A sampai Z. Biar dia bertanya lagi gitu. Misalkan, oh saya bisnisnya ini apa namanya, network marketing, tahu nggak gitu, misalkan gitu. Kalau dia apa namanya, kalau dia persepsinya udah jelek, oh network marketing, kaget gitu segala macam. Nah dijelasin rekan-rekan ya bedanya network marketing dengan MLM gitu. Dan kalaupun dia akhirnya menolak, it's okay. Yang penting kita udah jelaskan gitu. MLM yang di HD itu seperti apa ya? Memang MLM yang beneran, yang bukan money game ya, rekan-rekan sekalian gitu. Atau rekan-rekan bisa nggak langsung nyebut MLM gitu. Oh bisnis saya ini apa namanya, istilahnya membagikan peluang bisnis ke orang banyak gitu ya, segala macam. Ya coba saya baca dulu tadi. Kalau tadi contohnya apa tuh bisnisnya? Ya indirect hook. Nih, oke rekan-rekan. Ini saya mau share deh, ya, yang saya baca tadi. Mana? Oke, kebaca nggak? Iya, kelihatan Nah, Mas. sini, ketika dia dapat giliran ngomong, ini ya kita fokus di yang biru-biru. Dia nggak langsung bilang MLM. Saya ngajarin orang gimana dapat penghasilan tambahan. Otomatis orang itu kan kayak, oh apa sih penghasilan tambahan? Namanya orang dengar penghasilan, dengar kata penghasilan itu pasti tertarik, akan dia nanya lagi. Baru kita istilahnya kita jelasinnya tuh nyicil gitu. Jelasin, oh saya penghasilan tambahan apa emang? Nah, jelasin lagi. Kita juga siapin apa rekan-rekan di sini dibilang kita siapin testimoni dari yang sudah berhasil di bisnis ini rekan-rekan. Tapi jangan dilebay-lebayin juga ya. Yang memang real testimoni yang benar-benar kita lihat perjuangannya gitu. Misalkan ada Bu Desi gitu yang kita tahu perjuangan Bu Desi seperti apa, atau Bu Bianca seperti apa, dan upline leader yang lain rekan-rekan. Ini untuk kayak role modelnya kita lah gitu. Even kita belum seberhasil role model yang kita pilih, cuman kita istilahnya ada di dalam jaringannya dan kita punya semangat yang sama gitu. Jadi gitu ya. Caranya indirect hook tuh maksudnya kita dengerin dulu orang lain, ketika dia sudah puas baru dia pasti nanya balik ke kita. Nah, kita jelaskannya nyicil-nyicil gitu. Saya ngajarin orang gitu. Kan di MLM di training kan kita juga ini kan membina downline kita kan gitu. Jadi biar dia penasaran dan dia bisa bertanya gitu. Karena balik lagi ketika kita jelaskan secara gamblang dari A sampai Z, kadang orang justru condongnya justru malah ke negatif ya, dulu menolak gitu. Kalau kita ajak ngobrol dulu dikit-dikit, itu dia sedikit-sedikit akan terbuka pikirannya gitu rekan-rekan sekalian ya. Tapi luas aja, tapi ya jelasinnya caranya gimana ya, role play sama downline-nya boleh, sama jaringan juga boleh, yang penting sering-sering ngobrol aja gitu. Lanjut ke follow up. Nah nih rekan-rekan sekalian, buat rekan-rekan yang udah berhasil ngajak calon rekannya nih ke acara training atau acara sharing yang pagi. Setelah kegiatannya selesai, langsung tanyain, jangan kelamaan ya, jangan dianggurin gitu ya. Tadi gimana trainingnya atau Zoom-nya gimana tadi? Yang kamu suka apa gitu. Karena kalau kita udah tahu sisi yang dia suka, nah kita bisa masuk dari itu. Oh senangnya saya ini misalkan ya. Oh iya saya senang banget ada tips-tips baru nih gitu. Oh ya udah kalau mau ini aja ada membership-nya gitu loh. Ada membership-nya. Nah ini kita bisa ini ada ada training pengembangan diri gitu. Jadi kita bisa belajar terus di situ. Itu ya kalau jawabannya memang dia senang sama sharing-nya gitu. Atau bahkan ada juga, oh itu ada produk ya tadi, produk apa sih? Nanya, ya udah kita jelaskan produknya gitu ya rekan-rekan kalian, follow up gitu. Jadi kalau udah berhasil ngajak ya,
langsung di follow up, tanyain yang mereka suka dari kegiatan yang udah dilakuin apa gitu. Ngobrol dulu, oh iya tadi saya juga suka ini gitu kan. Jangan buru-buru langsung closing gitu, langsung nawarin, jangan. Kita bikin alurnya tuh enak dulu baru ditawarkan menurut yang dia suka. Kalau dia suka, oh senang saya ada banyak training gini, ya udah ikut, mau nggak gitu jadi member. Nanti pas dia udah masuk, dia akan terbuka lagi lapisannya. Maksudnya misalkan Bu Desi menjelaskan, oh ini prospeknya ya kan, atau Bu Bianca menjelaskan, atau training di luar training saya juga menjelaskan gimana. Ini kan dia pasti, mereka pikirannya akan terbuka tapi sedikit demi sedikit. Jadi nggak langsung, kalau ibarat kata ngebuka buku tuh nggak langsung 500 halaman, kan berat ya kalau mau buka 500 halaman. Jadi kita buka selembar. Ya, kan? Ada yang punya sharing di sini di follow up, ada yang udah pernah ngajak terus udah pernah follow up. Saya izin minum ya. Rekan-rekan boleh kasih sharing dimanapun ya, di luar mentoring saya boleh, di acara pagi boleh, di acara malam boleh. Ada nggak? Ada yang punya pengalaman udah pernah ngajak nggak? Terus follow up-nya gimana? Saya jadi pengen tahu. Silakan. Rekan-rekan. Ada? Bu Mina kayaknya pernah ngajak ya, Bu? Bu Mina kayaknya pernah ngajak ya? Ngajak untuk ikut mentoring atau sharing, Bu? Atau Kak Valerie, atau yang lain boleh, siapapun. Katina, Kak Fama. Ini maksudnya ngajak apa, follow up ini ya Mas, untuk bergabung? Enggak bersamaan? Enggak langsung bergabung sih. Kayak misalkan Kak Tanti kemarin ya, yang mau nggak sih bikin Instagram story yang estetik? Ingat nggak yang pertama kali itu? Iya. Itu misalkan Kak Tanti ngajak orang di luar jaringan, terus dia mau, pernah nggak? Atau di yang lain gitu, pernah misalkan? Ngajakin orang untuk sesuatu hal yang dia ikut training di HDI gitu, entah itu yang sharing Instagram, buku, atau mentoring malam-malam. Gitu. Misalkan yang kemarin yang Instagram, Kak Tanti ngajak temennya yang belum jadi member tuh ikut masuk dulu Zoom gitu. Pernah nggak? Atau selain itu? Oke, cek. Oh, kayaknya agak ini ya. Oke, yang lain boleh rekan-rekan. Saya pengen tahu nih, ada nggak sih yang udah pernah ngajakin terus langsung di follow up gitu? Follow up-nya tuh kayak gimana sih? Ada nggak rekan-rekan? Di kolom chat juga boleh. Cek. Oh. Oke, baik. Intinya gitu ya rekan-rekan sekalian. Jadi ketika misalkan kita berhasil nih ngajak calon prospek kita ikut nyobain dulu gimana sih training di HDI gitu ya. Nah, setelah training selesai langsung gimana tadi kamu sukanya apa gitu. Jadi kita bisa masuk dari yang dia sukain gitu rekan-rekan kalian ya. Gitu. Nanti kalau ada yang mau sharing juga boleh ya. Kita next lagi. Oke. Nah, ini yang terakhir, rekan-rekan sekalian, kita prospecting, kita juga harus tahu karakteristik yang kita prospek ya, rekan-rekan sekalian. Kita harus tahu karakteristik yang kita prospek nih. Nah, ini ada tiga karakter terbaik seorang prospek untuk MLM ya, rekan-rekan sekalian. Yang pertama, good attitude, coachable, dan hard worker. Good attitude misalkan, good attitude itu apa ya istilahnya? Dia punya perilaku yang baik, dia attitude-nya baik gitu, menghargai orang, even dia walaupun dia belum keluar ya. Oh, dia tadi nggak keluar ya? Sorry, dia tadi nggak keluar. Iya Mas.
Dari tadi yang di buku ya? Iya. Ya ampun, sorry. Maaf ya. Pantesan. Oke. Ini ya follow up rekan-rekan sekalian, balik lagi follow up. Baru paham Mas. Ya ampun, maaf ya. Ya ampun. Ya. Gini ya. Jadi pernah nggak sih Kak Tanti ngajak gitu? Yang kemarin atau kan kayaknya banyak. Dan dia mau ikut gitu. Pernah nggak? Ya kita tanyain apa yang mereka suka gitu ya setelah ikut belajar tentang Instagram Story gitu. Jadi pelan-pelan gitu ya kasih masukannya. Jadi kita udah berhasil nih ngajak dia ikut training kita nih, apapun itu. Setelah training langsung kita deketin, langsung kita WA gitu. Tapi jangan buru-buru mau closing ya, kita sesuaiin dulu alurnya. Kalau dia emang kira-kira cocok nih pas waktu itu tepat untuk di closing, ya udah kita tawarkan. Misalkan ya, setelah ikut Instagram, gimana tadi ininya, misalkan jawabannya, oh iya ternyata banyak juga ya yang belum kita tahu gitu. Nah, yang kamu suka dari training ini apa sih gitu? Tanya dulu. Oh misalkan, saya seneng nih kalau ada kegiatan yang sharing-sharing tips-tips gini gitu. Nah itu kalau dia udah ngomong gitu kan berarti dia udah tertarik gitu ya. Ya udah kita tawarkan. Oh kalau mau iya nih sih kalau mau ya. Saya juga rutin tahu tiap hari apa gitu. Karena kan jabarkan tuh. Ini kalau mau ada membershipnya kalau mau ikut gitu. Ya misalkan dia akhirnya mau ikut. Nah nanti lapisan berikutnya biarkan para upline ini yang membuka sedikit-sedikit dari pengalaman dan istilahnya kisah sukses mereka gitu. Oh ternyata MLM yang di luaran seperti itu, tapi MLM yang di HDI beda loh gitu. Ya rekan-rekan, karena jujur ya rekan-rekan, saya kan memang dari sisi objektif ya, sisi dari helikopter view. Saya tuh ngelihat MLM di HDI itu bukan MLM yang saya lihat di luaran rekan-rekan. Apa ya? Rekan-rekan, saya pernah ya lihat itu satu saya lupa namanya, itu kayak testimoninya tuh nggak masuk akal gitu rekan-rekan, dan itu malah aneh menurut saya. Tapi ketika saya ngelihat HDI rekan-rekan sekalian, ini pikiran saya tuh mengatakan ini masuk akal, ini sesuatu yang yang benar-benar bisa dikerjakan kalau kita ngelakuin istilahnya tips-tips yang dikasih gitu rekan-rekan. Ya itu kalau saya lihat dari sisi saya sebagai orang yang objektif ya rekan-rekan sekalian. Jadi kalau rekan-rekan masih ragu, saya pun ngelihatnya tuh ini satu bisnis yang masuk akal gitu ya rekan-rekan sekalian. Jadi nggak seperti MLM yang saya lihat di luaran gitu. Nah ini kalau kita mau prospek, kita juga tahu karakteristik prospek kita. Nah ini ada tiga karakteristik terbaik seorang prospek. Yang pertama good attitude. Kalau calon prospek kita ini punya perilaku yang baik, nah ini jadi istilahnya prospek yang bagus buat kita. Kenapa? Dia udah punya modal perilaku yang baik, sama dengan maksudnya tujuan kita bantuin orang lain ya. Kita dengan tulus bantuin, kita punya tujuan tulus bantuin orang lain, dia juga punya kebaikan hati, dia juga punya perilaku yang baik. Ini jadi salah satu indikasi dia calon prospek yang baik gitu. Jadi kalau bisa jangan dilepasin gitu ya. Yang kedua coachable, dia haus akan ilmu dan informasi. Kayak tadi ada tips apa dia ikut, ada ilmu apa dia ikut. Nah ini jadi karakter yang baik juga buat prospek. Nah ini jadi makanan empuk buat kita. Istilahnya prospek yang bagus juga. Nah ini kita harus keep ya. Yang ketiga hard worker, pekerja keras, dia semangat, ngapain aja tuh kuat, dia tahan banting. Nah ini jadi karakter yang juga jadi seorang prospek yang bagus rekan-rekan sekalian. Ya. Gitu ya rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan. Rekan-rekan mungkin ada pertanyaan